Pemirsa, malam ini kita ketemu di Kari Ilyas Club. Malam ini saya mendapat tamu istimewa, bekas Menteri SDM periode pertama Presiden Jokowi, dan kemudian beliau ini dikenal sebagai orang dekat dari Gubernur DKI Anies Baswedan, maka boleh dianggap aktor di balik layarnya Anies. Dan kemudian beliau juga diangkat secara formal sebagai komisaris ya, BUMD. Yang kemudian setelah Anies mundur, beliau juga mundur. Anies selesai jabatan, beliau mengundurkan diri secara sukarela dari Transjakarta. Apa ada lagi yang lain? Dulu pernah di Food Station, tapi kan dipindah ke Transjakarta. Oh, jadi Transjakarta yang terakhir. Dan beliau ini adalah tim sukses, bahkan mungkin ketua tim sukses ketika Anies Baswedan terpilih menjadi Gubernur DKI dan berlanjut sekarang. Saya kira dialah otak yang mempersatukan 3 partai politik sehingga tiba-tiba Anies mendapat jadi orang pertama yang mendapat tiket untuk maju sebagai calon presiden, yang tentu saja juga menggemparkan, sama menggemparkannya dengan Anies ketika terpilih jadi Gubernur DKI. Itu di luar prediksi banyak orang. Kalau kemarin orang tidak bisa bayangkan 3 partai bisa sepakat, walaupun masih ada tanda tanya di balik itu. Misalnya tentang calon wapres yang konon awalnya itu berbeda pendapat antara Nasdem dan PKS. Tapi belakangan dua-duanya menyerahkan kepada Anies siapa yang dipilih. Tapi kalau nggak salah masih ada embel-embel untuk diminta persetujuan kepada ketua-ketua partai. Kalau begitu nggak terserah Anies. Gimana Mas Dirman? Iya, makasih Bang. Introduksinya sangat menggugah, dan jadi kalau saya dibilang otak dibalik bombastis. Bombastis ya. Otak saya terlalu kecil untuk mikirin yang besar-besar. Jadi kalau kita mulai dengan soal pasangannya, kebetulan kita ini kan hampir 6 bulan berdialog dengan teman-teman partai, dan sampai pada satu titik yang saling percayanya itu sangat terbangun lah. Dan saya jelaskan di berbagai forum, memang bersyukurnya itu wakil dari partai itu tetap orang ya. Jadi dari waktu ke waktu ada 8 orang itu diskusi. Jadi sampai pada titik di mana tadi dikatakan akhirnya semua partai mengatakan ya sudah, kita sepakati calon presidennya, nanti pada waktunya dipilih siapa calon wakil presiden, dan memberi kesempatan atau kewenangan kepada Pak Anies untuk mencari yang terbaik dengan kriteria yang disepakati. Dan kriteria itu sudah muncul di publik kan. Jadi nanti persetujuannya dengan partai tentu saja secara formal harus mendapat approval dari partai, kan ujungnya tanda tangan. Jadi tapi suasana itu terbangun dengan baik, dan itu juga yang membuat kita syukuri 3 partai secara resmi, secara publik sudah menyampaikan sikap politiknya, yaitu memberikan dukungan pada Pak Anies. Dan Bang Karni benar tadi bahwa Anies adalah calon presiden yang telah memiliki dukungan dalam jumlah cukup, yang kalau segalanya lancar ya pada waktunya kita bisa meneruskan
agenda-agenda KPU gitu. Ya, tapi dengan pertanyaan saya tadi, apa iya calon calon wapres ini nanti harus dibawa lagi kepada ketua-ketua partai untuk persetujuan? Itu nanti mekanisme yang tergantung dinamika ya, tapi yang harus dibangun adalah trust penuh atau percayaan penuh pada Anies, sehingga pada satu titik di mana dia memutuskan itu yang betul-betul di di ditunaikan itu janji bahwa memberikan kewenangan pada Anies. Tapi memang kalau para pimpinan partai itu masih punya agenda yang tersembunyi, ya itu sulit. Nah, karena itu yang dibangun adalah Kepercayaan. suasana saling percaya, sehingga pada waktunya memutuskan betul-betul bahwa itu yang terbaik gitu. Itu yang kita upayakan begitu. Tapi ada, ya bukan aja desakan publik atau opini publik lah. Iya. Tapi juga ada kesan bahwa Anies lebih condong ke Kopipa, sementara Demokrat kan Juga punya walaupun aspirasi ya. walaupun dia sekarang serahkan kepada Anies ya. Iya. Semua opsi dipertimbangkan, dan kalau saya ngelihat Mas Anies ini orang organisasi kan. Jadi sejak SMP dia barangkali sejak SD juga aktif di organisasi, itu terbiasa dengan bekerja dengan orang-orang berbeda. Jadi saya tidak melihat beliau punya constraint apapun, bahkan dengan siapapun gitu. Meskipun dikatakan yang dikehendaki adalah di samping soal elektabilitas, kemampuan menjaga keseimbangan koalisi, juga dukungan pada pemerintahan, tapi juga beliau menekankan yang secara chemistry bisa menjadi duit tunggal. Tapi bila nanti kesimpulannya pada siapapun, itu saya tidak melihat ada constraint. Tentu saja Bu Kofifa sempat dalam perbincangan, Pak Ridwan Kamil juga begitu, Pak Andika juga begitu, Pak Agus Harimurti Yudhoyono juga begitu. Jadi semua opsi dibuka, eee, dan bahkan kepada partai-partai ditanya, dari PKS ingin menyodorkan siapa, dari Demokrat siapa, dari Nasdem juga begitu. Nasdem tapi sejak awal mengatakan, "Kita nggak punya calon wakil presiden." Nah, itu perbincangan itu sangat cair, karena itu insya Allah kita tidak punya kekhawatiran bahwa pada waktunya akan dipilih calon yang paling pas, yang kemudian diterima oleh 3 partai politik yang akan mendukung ini. Ya, kemarin kita kan ngadain ALC, di Ya. situ kita mempersoalkan siapa calon yang tepat untuk cawapresnya Anies. Pak Anies nih. Dan sehari sebelumnya kita juga ALC bikin polling. Yang terpilih suara paling banyak adalah Anies AHY dibanding yang lain. Ya. Kofifa pun jauh, apalagi Ganjar. Tapi Ganjar mungkin gara-gara orang Ganjar mungkin semua juga lihat kenapa jadi wakilnya. Saya nggak boleh bicara tentang Mas Ganjar karena ada konflik kepentingan. Karena pernah berkompetisi kan. Betul. Tapi ada yang menarik bahwa salah satu pimpinannya Nasdem, Iya. Willy, mengatakan bahwa Nasdem mencalonkan Anies itu udah risiko besar untuk Nasdem. Apakah Mas Dirman setuju tuh ada risiko besar untuk Nasdem ketika mencalonkan? Saya kira kita harus memberi respek pada Nasdem karena risiko itu nyata. Pertama, risiko persepsi kan, karena Nasdem secara resmi masih menjadi bagian dari pemerintahan, kemudian bersiap-siap mencalonkan. Itu dianggap ada persepsi dianggap tidak loyal segala macam. Tapi juga risiko politik dari mulai reshuffle kabinet yang di depan mata atau mengancam, kemudian juga mulai ada tekanan-tekanan politik dan juga hukum kan. Iya. Bahkan konon sempat merenggangkan hubungan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Tapi kembali kita merespeki atau menghormati keputusan itu karena mereka mengatakan
kita punya kewajiban etis, yaitu menyelesaikan term-nya Pak Jokowi, tapi juga punya kewajiban etis yang lain menyiapkan pemimpin berikutnya gitu. Jadi tapi, bahwa mereka menghadapi risiko itu saya kira cukup nyata. Meskipun hasilnya juga ada. Begitu mereka mencalonkan Pak Anies secara resmi, kemudian berkeliling ke seantero Indonesia dan sekarang masih berlanjut, mereka mengatakan, para surveyor juga mengatakan bahwa punya efek ekor jas, sehingga elektabilitas Nasdem juga ikut terangkat. Dan itu juga menjadi salah satu alasan rasional mengapa Nasdem, stick pada pilihan untuk terus mencalonkan Anies dengan segala risiko gitu. Dan itu konon risiko itu sudah dalam perhitungan mereka lah. Minimal perhitungannya Surya Paloh lah. Dan beliau kan politisi senior, jadi pasti tidak mungkin Gegabah. gegabah ya, tidak mungkin gegabah. Bagaimana ceritanya bisa Nasdem tiba-tiba calonkan Anies itu? Kalau itu kan sebetulnya cerita cukup lama ya. Secara romantisme itu kebetulan Mas Anies adalah yang membacakan deklarasi Ormas Nasdem dulu, dan itu kemudian diurut ke depan terus, dan sejak jadi gubernur memang sudah ada komunikasi lah, kemungkinan itu muncul, sampai akhirnya kan dalam satu forum nasional Nasdem disebutkan beberapa calon presiden, terutama 3 ya, satu Pak Anies sendiri, kemudian Pak Andika dan Pak Ganjar Pranowo. Nah, yang menarik mungkin sedikit diulang adalah momentum tanggal 3 Oktober itu. Karena sebetulnya para pimpinan partai politik itu kepengen Pak Anies mula-mula tuh menyelesaikan tugasnya di DKI, dikasih waktu lah istirahat untuk jeda supaya beliau punya ya ambil nafas lah, baru nanti dideklarasikan. Tapi pada akhir September terus-menerus muncul isu atau rumor bahwa KPK akan memaksakan untuk mentersangkakan Pak Anies. Karena itu meskipun waktu itu Pak Surya dalam keadaan kurang sehat, beliau kembali ke Jakarta untuk mendorong, supaya deklarasi segera dilakukan. Dan tanggal 3 Oktober itu hari yang sangat penting karena, konon pada waktu itu, KPK memaksakan untuk dijadikan tersangka Pak Anies. Jadi itu adalah satu respon dari keadaan dan, karena itu kemudian yang 2 lagi, perlu waktu untuk mengikutinya gitu. Yang semula memang rencananya kurang lebih mau sama-sama lah. Ya itu kan pertama tanggal 5 Oktober apa waktu itu? Sempet 10 November ya. 10 November. Kemudian muncul ya tanggal-tanggal menarik lah. Dan bagaimana prosesnya 2 partai lain ikut bergabung? Kan yang pertama kan Nasdem dulu. Iya. Bisa yang lain bergabung itu padahal mereka kan awalnya udah punya rencana sendiri-sendiri lah. Iya. Ya ini kembali pada, buah dari rasa saling percaya yang dibangun itu. Sampai akhirnya kan kita sampai pada titik yang bisa disepakati kita sepakati. Yang belum disepakati kita jadikan PR untuk terus dibicarakan. Nah, ketika mulai diskusi kita punya outline atau punya pedoman, yaitu yang harus kita bicarakan adalah kita menyebutnya 4P dan 1T katanya. 4P itu P pertama platform atau program, itu ingin kita elaborasi sebelum bekerja sama secara formal. Yang P kedua adalah pasangan, wakil presidennya bagaimana, kriterianya apa, nunjuknya bagaimana, kapan, segala macam. P ketiga adalah pemenangan. Pemenangan itu artinya strateginya bagaimana, programnya seperti apa dalam kampanye sampai pada pembiayaan, itu kita bicarakan. Nah P keempat, platform. Platform itu portfolio. Portfolio itu nanti kalau kita diberi jalan kemenangan, bagaimana ngatur posisi atau membagi tugasnya di antara partai-partai yang koalisi dan juga dengan presiden sendiri gitu. Nah 4P ini kalau sudah disepakati semua item,
baru kita memutuskan T-nya itu timing, mau deklarasi kapan. Nah, tapi tadi ada momentum 3 Oktober ternyata kita harus duluan. Nah, kemudian bagaimana sampai pada Demokrat akhirnya, juga melakukan statement atau deklarasi. Jadi sama, akhirnya kita sepakat dengan oke, disepakatilah dulu calon presidennya, bagaimana dengan wakil presiden? Kan masing-masing masih punya perbedaan. Jadi sudah sampaikan aspirasi masing-masing, tapi kemudian beri kewenangan Pak Anies untuk akhirnya kan harus ada yang memutuskan gitu. Pak Anies diputuskan sebagai orang yang nanti akan memilih. Terus satu persatu 4P itu disepakati dan hasilnya, yang penting secara prinsip memang sudah punya gambaran karena itu Demokrat, berkehendak melakukan deklarasi. Nah, ketika Demokrat sudah melakukan, deklarasi secara resmi, kemudian juga menggugah PKS kan. Oh, kalau gitu kita juga sebaiknya ikut serta cepat-cepat mendeklarasikan itu. Nah, kalau Bang Karni ingat, perjalanan ke Turki itu adalah bagian dari proses percepatan itu karena para pengambil keputusan waktu itu sedang dalam perjalanan tugas dan akan lanjut dengan umroh, dan itu akan perlu waktu lama. Nah, kita tidak ingin kehilangan momentum itu, maka itu kemudian alhamdulillah sepulang dari, bertemu dengan pengambil keputusan, teman-teman PKS mengumumkan dukungannya gitu. Ya, tapi ketika diumumkan itu seolah-olah keadaan darurat gitu loh. Karena di lapangan terbang, bandara. Iya. Kalau yang tadi deklarasi pertama dari Nasdem itu karena ada sinyal-sinyal bahwa KPK akan memaksakan untuk mentersangkakan Anies. Iya. Lah daruratnya ketika PKS dan Demokrat gabungan mengumumkan apa darurat itu? Jadi kalau dilihat apa sih esensinya kenapa KPK seperti ingin memaksakan gitu ya. Itu kan upaya untuk membuat Mas Anies ini tidak masuk dalam kompetisi gitu. Dan suasana itu yang kita rasakan juga. Mengapa ada kebutuhan untuk secepat-cepatnya mengumumkan dukungan dari 3 partai itu. Supaya publik baik yang merupakan pendukung dari partai politik maupun, relawan itu punya keyakinan bahwa memang kita akan terus berjalan gitu. Jadi saya boleh katakan bahwa suasana adanya upaya-upaya untuk menghambat supaya koalisi tidak terbentuk dan supaya Anies itu tidak maju itu sangat terasa dan itu dialami oleh semua partai lah. Nah, karena itu ketika momentumnya diperoleh bahwa sudah diumumkan saja ya, segera kita umumkan. Mengapa di bandara? Ya katanya hal baik itu jangan ditunda-tunda, kata Bimbo kan begitu. Berbuat baik jangan ditunda-tunda. Jadi langsung aja kita umumkan. Ada drama sedikit di bandara karena mula-mula kan sederhana saja ngumpulin media kemudian menjelaskan, tapi rupanya pihak otoritas, ada petugas segala macam, banyak sekali, barangkali intel, polisi segala macam yang sampai akhirnya kita diusir nggak boleh ke situ. Akhirnya pindahlah ke restoran dekat bandara. Saya mau bilang di sini bahwa ini kan demokrasi ya, dan mencalonkan presiden itu bukan kejahatan gitu. Tapi kenapa, mulai ada suasana-suasana penekanan yang itu menjadi hal yang kurang sehat gitu. Dan kita sih berharap yang begini-begini itu jangan diteruskan karena nanti tensinya makin hari makin tinggi. Karena menjadi hak setiap warga negara, menjadi hak setiap partai politik untuk mencalonkan siapapun gitu. Itu yang mungkin kita perlu kaji kenapa terhadap Anies perlakuannya begitu rupa. Itu yang menurut saya harus dikaji mendalam dan dicari akar masalahnya gitu. Menurut Mas Dirman kenapa begitu antipati pihak yang berkuasa terhadap Anies? Ya, saya ditanya oleh banyak media juga dan oleh banyak diplomat juga ya yang pada bertanya ada apa gitu. Dan saya nggak bisa jawab karena nggak ada alasan dalam artian
pada waktu pemilu 2014 Pak Anies adalah pendukung utama Pak Jokowi, menjadi juru bicara siang malam bersama beliau. Pada waktu jadi menteri kebetulan satu angkatan, juga baik-baik saja, tidak ada kekeliruan apapun yang fundamental. Kemudian ketika jadi gubernur juga, ya dia menempuh proses normal, berkompetisi, kemudian menang, terus memerintah dengan baik, yang tidak menunjukkan sama sekali kompetisi atau perlawanan kepada pemerintah pusat. Jadi semua orang bertanya, kenapa mesti begitu? Kenapa perlakuannya harus begitu? Dan itu sesuatu yang sulit dijawab, gitu. Mungkin Bang Karni punya jawaban. Kalau saya jawabannya kemungkinan waktu pilkada dulu itu yang didukung pemerintah bukan Anies, tapi kok Anies mengalahkan jagoan dari pemerintah. Ya kan, sebetulnya itulah sebabnya ada kontestasi, ada kompetisi kan. Kompetisi ada yang menang, ada kalah. Saya masuk Jawa Tengah kalah ya kalem-kalem saja gitu, nggak perlu marah-marah, tidak perlu dendam segala macam gitu. Kalau mau berminat maju lagi boleh maju lagi begitu. Jadi ini iklim yang menurut saya tidak sehat ketika orang punya dendam gara-gara kompetisi politik, karena saya sih melihatnya politik itu bukan punya pribadi gitu. Politik itu punya publik yang ketika kita terpanggil maka turunlah kita. Kemudian ketika kita tidak dipilih rakyat ya selesai begitu aja. Yang harusnya itu menjadi apa ya, contoh, harus bisa diberikan teladan oleh para petinggi kita gitu. Baik, sekarang kita sisi lain. Ya. PKS itu mengatakan ya pokoknya antilah kalau harus disumbang oleh oligarki. Padahal kan bagaimanapun pemilihan kan perlu uang. Artinya nggak mungkin lah pemilihan nggak pakai uang. Yang akan jadi presiden, jadi anggota DPR, ya DPRD perlu uang. Nah, terus gimana sikap dari koalisi terhadap sikap PKS yang tidak mau ada sumbangan dari pengusaha? Padahal di seluruh dunia memang peran politik yang pengusaha. butuh biaya ya. Saya perlu membedakan antara term oligarki dengan pengusaha ya. Kalau pengusaha itu bekerja dengan standar yang baik, mengikuti aturan, tidak mengkooptasi peraturan atau kekuasaan, itu kita tidak bisa menyebut sebagai oligarki lah. Tapi oligarki adalah satu sikap, satu cara gitu. Jadi kalau saya mengalami proses politik sendiri, baik membantu maupun ikut berkontestasi, ya memang kita memerlukan sumbangan, dan yang bisa menyumbang ya pengusaha. Karena pribadi seperti kita ini kan terbatas. Iya. Jadi sudah pasti kita membutuhkan kontribusi dana politik, yang itu terjadi di negara yang maju sekalipun gitu. Ya, Amerika pun. Yang tidak boleh atau yang harus dihindari atau dijaga adalah jangan sampai karena kita kemudian membutuhkan sumbangan itu sehingga menggadaikan kebijakan. Itu yang harus kita hindari. Tentu saja itu bukan sesuatu yang mudah melakukannya, tapi saya yakin dengan keterbukaan sesama partai politik peserta koalisi, kami sadar di PKS ada beberapa teman yang sangat vokal menolak soal sumbangan oligarki segala macam. Tapi kita berusaha. Sebetulnya kalau kita ini kalau pelaku dari pemilu ini tidak korup lah ya, ongkos politik nggak besar-besar amat. Bisa lah, bisa dihemat, bisa yang dibutuhkan saja yang kita cari. Tapi kalau pengumpul dananya juga ngantongin kan repot itu. Dan itu yang membuat anggaran pemilu menjadi tidak terbatas. Dan saya melihat satu kecenderungan di dalam tim, kita sebutnya tim 8 atau tim kecil ini, rasanya values-nya itu tidak ke sana. Jadi misalnya kita tidak bicara uang ketika memutuskan mau mendukung Anies atau tidak, tapi betul-betul ngomongin yang 4P.
memang kita memerlukan biaya, tapi nanti biaya untuk pemenangan, bukan sebagai mahar untuk memperoleh tiket pencalonan itu. Ya, memang itu yang diharapkan sebetulnya oleh publik juga. Walaupun banyak juga pengusaha yang ngasih Ada pamrih lah, ada pabriknya, artinya tidak sukarela gitu loh. Yeah. Tapi saya kira di negara lain akan sama juga. Tapi tergantung tentu dari si tokohnya, bagaimana dia setelah itu ketika menjabat tidak terpengaruh oleh tidak pernah menyumbang. Betul. Atau tidak pernah menyumbang. Itu saya kira. Dan saya punya keyakinan ini, Bang. Pengusaha-pengusaha yang baik itu banyak. Dan pengusaha yang baik itu tidak membutuhkan pintu sebagai jalan memperoleh bisnis, tapi mereka tentu ingin berteman dengan penguasa pasti, karena berteman itu sesuatu yang baik. Tapi yang mereka butuhkan adalah kepastian, konsistensi kebijakan, kemudian hukum yang bisa diandalkan, kan itu. Tapi kalau memang pengusahanya pengusaha yang sering kita sebut sebagai pemburu rente semata-mata, memang pintu itu dibuka untuk memperoleh konsesi. Dan itu yang kembali, kalau praktek pemerintahan kita itu baik, good governance segala macam, yang begituan tuh memang tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalkan. Nah, kita ingin mengajak teman-teman pengusaha itu, ini proses 5 tahunan, kita mohon bantuan dari mereka, tapi yang kita janjikan itu bukan kekisruhan, tapi keteraturan. Dan insya Allah itu akan diamini atau akan diikuti oleh para pengusaha yang tadi yang punya niat baik. Dan kita percaya bahwa di Indonesia ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang niatnya sebenarnya baik. Baik, sekarang kita pindah lagi ke soal visi ke depan ya. Dari tagline-nya koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat ini kan jelas koalisi perubahan. Yeah. Terus, namun kan ada soal lah, perubahan ini maksudnya tidak akan berlanjut apa-apa yang dilakukan oleh presiden sebelumnya. Ini kan yang dikhawatirkan juga oleh rejim sekarang. Iya. Bahwa ini akan berhenti semua. Bisa kereta api ke Bandung pun nantinya mangkrak kalau belum selesai. Karena itu dari Nasdem kan apa-apanya perubahan tapi berkelanjutan. Iya. Artinya dia cari kompromi. Tapi kan itu kan jadi separuh-separuh ya. Apakah itu berarti misalnya IKN itu akan jalan terus kalau Anies jadi presiden? Atau IKN-nya dihentikan rencana itu? Sebelum masuk ke teknis tadi, beberapa inisiatif disebut, proyek disebut. Dulu kita belajar bahasa Indonesia, membaca bukunya Goris Keraf. Di sana ada cerita bahwa perubahan itu disebut sebagai kata benda konotatif. Konotasinya positif, Bang. Artinya perubahan itu mengandung makna penyempurnaan, perbaikan. Memperbaiki hal-hal yang sekarang ini kurang baik. Jadi itu semangat kita. Jadi bukan berarti yang lama dihilangkan, dibuang gitu. Banyak sekali program baik yang dikerjakan selama 10 tahun ini kan. Infrastruktur baik, konektivitas baik, kemudian bagaimana hilirisasi itu bagus, kemudian bagaimana mendorong transisi energi itu bagus. Jadi banyak sekali hal yang bagus. Karena itu kepada kami, kepada tim tuh, ini timnya mulai terbentuk yang ngurus substansi, diberikan arahan oleh Pak Anies untuk membuat metrik. Metrik itu isinya adalah kebijakan yang baik yang masih dilanjutkan apa saja. Kebijakan yang dilanjutkan dengan penyempurnaan apa saja. Kebijakan yang perlu diperbaiki apa saja. Sampai akhirnya mungkin dicari hal-hal yang baru sama sekali. Yang merupakan kebijakan atau tawaran dari Pak Anies. Dan itu yang kami lakukan juga pada waktu di DKI.
Saya kan kebetulan tim sinkronisasi kan. Jadi satu memang niatnya adalah melakukan perbaikan. Perubahan itu ada satu term yang mengandung pesan bahwa kita akan terus-menerus melakukan perbaikan. Nah, kemudian tadi secara peta kita petakan tidak mungkin siapapun pemerintahnya atau presiden siapapun akan merombak sama sekali apa yang sudah dibangun kemudian mulai dengan hal baru. Jadi tidak perlu khawatir dengan term perubahan, tapi bahwa kita punya masalah-masalah mendasar yang harus diperbaiki itu nyata. Satu misalnya, betapa dalam tahun-tahun terakhir ini yang namanya persatuan itu kan terkoyak kan. Nah, kita ingin kembalikan itu, ingin bangun persatuan itu. Polarisasi lah. Betul, polarisasi segala macam. Kita ingin kembalikan itu. Ingin ada rekonsiliasi, ingin ada sesuatu yang betul-betul menyatukan. Boleh berkompetisi tapi jangan harus membelah-belah kita. Maka itu kita sebenarnya sedih kalau orang kemudian bertemu ini kemudian dispekulasikan seolah-olah mau bubaran, itu sebenarnya tidak perlu gitu. Nah, yang kedua yang hilang juga soal rasa keadilan kan. Rasa keadilan juga hilang juga. Ini ujungnya adalah penegakan hukum. Kita semuanya membicarakan bagaimana situasi penegakan hukum sekarang. KPK dijadikan alat politik, suasana polisi, kita prihatin semuanya lah gitu. Nah, ini juga harus dikembalikan. Nah, yang ketiga yang harus dikembalikan adalah ekonomi itu harus menjadi alat mensejahterakan bagi semua gitu. Yang tidak makin mendorong munculnya kesenjangan. Nah, 3 poin besar ini adalah hal-hal yang harus kita kembalikan dengan memperkuat fungsi negara. Nanti rinciannya adalah tadi, metrik itu akan dibangun, mendengar dari para expert. Sekarang ini tiap pekan ada diskusi mengundang para ahli di bidang masing-masing, kemudian itu akan jadi rumusan formal nanti adalah visi misi yang akan masuk ke KPU, tapi juga tema-tema kampanye dan juga yang penting lagi adalah apabila Tuhan memberi jalan kemenangan, itu harus punya program bagaimana menjalankan pemerintahan. Jadi ini semua menjelaskan tidak perlu ada kekhawatiran soal istilah perubahan seolah-olah akan membuang semua yang telah dihasilkan oleh Pak Jokowi. Ya, tapi seperti apa namanya ibu kota baru kan belum ada. Ibu kota baru kan sudah jadi undang-undang ya, dan tugas siapapun melaksanakan undang-undang itu. Tapi bisa juga berubah undang-undang itu. Itu artinya kan memang kesepakatan dari para pemegang saham politik dan itu tergantung pada keadaan ke depan. Tapi begitu duduk siapapun yang menggantikan Pak Jokowi berkewajiban menjalankan semua undang-undang tanpa kecuali gitu. Nah, apabila memang rakyat menyepakati bahwa IKN itu perlu ditinjau kembali, sudah pasti akan ada proses politik gitu. Tapi bila itu diteruskan secara regulasi ya sudah pasti akan dijalankan. Gitu. Baik, jalannya kayaknya udah terbuka untuk koalisi ini mencalonkan Pak Anies, tapi kayaknya halangan juga belum selesai. Ya terakhir kan halangannya tiba-tiba saja ada isu tentang utangnya Anies kepada Sandiaga Uno. Iya. Kemudian ada lagi itu utang politik lah. Janji politik ya. Ada lagi janji politik kepada Prabowo. Ini kan mengagetkan banyak orang. Iya. Ini bagaimana Mas Dirman melihatnya? Dua hal ini, janji politik pada Pak Prabowo dan utang piutang, saya punya otoritas untuk menjelaskannya. Karena saya terlibat betul dalam dua urusan ini. Pertama soal komitmen pada Pak Prabowo. 2019 ketika persiapan Pilpres itu kan saya membantu Pak Prabowo karena memang saya dibantu pada waktu saya Pilgub. Jadi saya tentu harus membantu Pak Prabowo. Antara lain diminta tolong untuk mengajak Pak Anies menjadi pasangannya Pak Prabowo. Dan saya diskusi lebih dari 5 kali dengan Pak Anies. Tapi jawabannya dari waktu ke waktu tidak berubah. Bahwa saya itu punya amanat 5 tahun, saya ingin selesaikan ini sampai tuntas. Dan kita juga mengkritik dulu kan, Pak Gubernur Jokowi dulu kan tidak selesai. Jadi itu jadi patokan kita untuk
nggak bisa kita selesaikan itu. Nah, saya hormati pendirian itu, karena itu saya tidak membayangkan bahwa Pak Anies punya perjanjian apapun dengan Pak Prabowo, karena memang beliau tidak punya minat sama sekali. Nah, dalam satu interview di satu program TV memang ditanya, kabarnya Pak Anies itu didorong-dorong partai-partai lain, bukan hanya jadi calon wakil presiden, tapi juga jadi calon presiden. Dan dulu kan akan ada upaya membentuk poros ketiga sejumlah partai kan. Dan betul Pak Anies itu ditawari itu juga. Dan jawabannya sama. Tidak presiden, tidak wakil presiden. Saya akan stay di Jakarta. Bahkan ditekankan di situ saya ini tidak mau berkhianat pada Pak Prabowo. Tidak ingin menjadi penghalang Pak Prabowo. Itu artinya konteksnya konteks tahun 2019 gitu. Kan tidak mungkin ada perjanjian politik itu seumur-umur gitu. Dan itu sudah ditunaikan ketika Oktober 2023 selesai tugas, beliau selesai tugas. Bahkan dulu tuh rencananya sebetulnya mau berkeliling ke partai politik pendukungnya untuk menyampaikan saya sudah selesai. Saya sih menduga sudah dilakukan itu, walaupun suasananya tidak smooth karena tadi percepatan deklarasi. Itu bagian pertama soal komitmen pada Pak Prabowo. Jadi saya tidak punya bayangan atau imajinasi bagaimana dia berjanji secara politik, wong dia tidak punya minat untuk maju di 2019. Yang kedua soal utang piutang, saya juga ikut mendorong itu. Karena begitu perjalanan pilkada, lapangan mulai bergerak, relawan bergerak, memang nggak punya uang. Kita ini nggak punya uang. Pak Anies nggak punya uang. Saya juga yang bantu juga, bukan pengusaha. Jadi tidak ada jalan lain, ya sudahlah minjem kepada pengusaha. Yang paling dekat ya pengusaha namanya Sandi, dan walaupun sudah dibagi ada beban antara Kup dan Wagub, tapi beban yang dijanji atau yang dikomitkan oleh Cagup tidak bisa juga diberikan. Akhirnya tanda tanganlah surat utang. Tapi dengan sadar disusun satu klausula bahwa bila pilkadanya tidak sukses atau tidak menang, maka Pak Anies akan mengembalikan. Yang dia pikirkan itu, kan kalau nggak masuk pemerintahan boleh kerja di swasta, boleh berbisnis. Karena itu ada kesempatan untuk mengembalikan. Tapi apabila sukses dan menang, kan tidak mungkin berbuat apa-apa kecuali running pemerintah. Maka mereka bersepakat untuk selesailah utang piutang saja. Jadi sebetulnya dengan klausula itu begitu menang pilkada ya utang piutang selesai. Itu yang tertulis dalam kesepakatan itu, yang saya juga ikut men-settle. Jadi selesai pilkada, kemudian menang kan, saya bertemu dengan Mas Sandi tuh, Mas ini kan ada pasal begini, apakah kita memerlukan satu statement gitu atau tidak? Dan Mas Sandi bilang ya udahlah, memang perjanjiannya atau dokumennya mengatakan selesai ketika menang, ya sudah selesai aja gitu. Dan itu juga kemudian diamini oleh Pak Anies. Jadi sebetulnya begitu pilkada selesai 2017 itu sudah tidak ada lagi urusan utang piutang. Nah, saya juga tidak tahu mengapa dimunculkan sekarang. Yang saya khawatir dan juga berharap tidak adalah tadi saya katakan ada suasana untuk terus-menerus mengganjal, menyetop, menghalangi. Mudah-mudahan ini bukan bagian dari upaya itu gitu. Mudah-mudahan. Baik, Mas Dirman. Saya terima kasih banyak. Terima kasih. Cukup panjang kita ngobrolnya. Pemirsa, itulah obrolan saya sore ini atau malam ini dengan tim sukses Anies Baswedan yang akan mencalonkan diri jadi Presiden Indonesia 2024, Sudirman Said. Kita ketemu kali Ilyas Club yang akan datang.